tentang pahlawan nasional yang berasal dari Yogyakarta. Beliau merupakan tokoh utama dalam Perang Jawa atau yang lebih dikenal dengan Perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro tidak tega melihat rakyat Desa Tegalrejo tertindas dan kehidupan mereka semakin tidak sejahtera. Akhirnya Pangeran Diponegoro dengan berani mencabut tiang-tiang pancang pembangunan jalan yang dibuat oleh Belanda. Pamannya Pangeran Mangkubumi menyarankan untuk mundur dan membuat markas di Gua Selarong. Jedar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi, bertemu kembali di Jedar, cerita anak dalam jaringan. Sebelum Bunda bercerita, Bunda mau berkenalan dulu ya. Jauh-jauh mencari taksi agar bisa pulang dengan nyaman. Demi mencari teman dan koneksi, mari kita berkenalan. Nama saya Bunda Fatma. Bunda akan bercerita tentang pahlawan nasional yang berasal dari Yogyakarta. Beliau merupakan tokoh utama dalam Perang Jawa atau yang lebih dikenal dengan Perang Diponegoro. Sahabat literasi, ada yang tahu siapa beliau? Benar sekali, beliau adalah Pangeran Diponegoro yang lahir pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta. Putra dari Sultan Hamengkubuwono III dan Raden Ayu Mangkarawati. Ketika kecil, Pangeran Diponegoro bernama Raden Mas Muntahar. Lalu tahun 1805 namanya diubah oleh kakeknya, yaitu Sultan Hamengkubuwono II menjadi Bendoro Raden Mas Ontowiryo. Pangeran Diponegoro kecil tumbuh dalam lingkungan kerajaan yang kaya dengan tradisi dan juga pengetahuan, sehingga beliau menjadi orang yang cerdas, pandai berdiplomasi, gigih, dan juga berani. Suasana keraton perlahan berubah menjadi kurang nyaman dan mengalami kemerosotan akibat pengaruh Belanda. Menurut orang tuanya, suasana seperti ini tidak baik untuk pendidikan dan akhlak Pangeran Diponegoro kecil. Oleh karena itu, ibunya mengirim Pangeran Diponegoro ke Tegalrejo untuk diasuh neneknya. Sekitar tahun 1920, Pangeran Diponegoro kembali ke keraton. Beliau sangat memperhatikan perlakuan Belanda di keraton Yogyakarta. Hatinya sakit ketika melihat campur tangan Belanda semakin besar dalam persoalan keraton Yogyakarta. Berbagai peraturan atau tata tertib yang dibuat oleh pemerintah Belanda sangat merendahkan raja-raja Jawa. Itulah yang menjadi motivasi Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan terhadap Belanda. Sahabat literasi, bagaimana ya perlawanan Pangeran Diponegoro terhadap penindasan Belanda? Begini ceritanya. Perang Diponegoro bermula ketika pihak Belanda memasang patok untuk membuat rel kereta api yang melewati makam leluhurnya di Desa Tegalrejo. Saat itu, ia kesal dengan kelakuan Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat dan sangat memanfaatkan rakyat dengan membebani pajak tinggi. Pangeran Diponegoro tidak tega melihat rakyat Desa Tegalrejo tertindas dan kehidupan mereka semakin tidak sejahtera. Akhirnya Pangeran Diponegoro
dengan berani mencabut tiang-tiang pancang pembangunan jalan yang dibuat oleh Belanda. Selain itu, Belanda juga menyewa lahan perkebunan rakyat secara besar-besaran dan memaksa rakyat untuk bekerja sebagai budak di perkebunan-perkebunan. Rakyat tidak diberi upah dan mendapat perlakuan yang kejam. Dalam perjuangannya melawan Belanda, Pangeran Diponegoro dibantu oleh Kiai Mojo dari Surakarta, Sentot Alibasya Prawirodirjo, Pangeran Suryo Mataram, Pangeran Pakpak dari Serang, dan putranya yang bernama Bagus Singlon atau Ki Sodewo. Saat menghadapi Belanda, Pangeran Diponegoro menggunakan strategi perang gerilya. Banyak rakyat yang simpati serta mendukung, bahkan mereka ikut berjuang. Ketika perang, Pangeran Diponegoro juga pernah terdesak sehingga pamannya, Pangeran Mangkubumi, menyarankan untuk mundur dan membuat markas di Gua Selarong. Sahabat literasi, ada yang tahu apa perang gerilya itu? Perang gerilya adalah perang yang dilakukan secara sembunyi dan berpindah-pindah. Ketika perang berlangsung, Belanda membangun benteng-benteng di daerah yang sudah mereka kuasai, sehingga pergerakan pasukan Diponegoro tidak sebebas sebelumnya. Selain itu, pihak Belanda pun selalu membujuk tokoh-tokoh yang mengadakan perlawanan agar menghentikan perang. Hal ini membuat perlawanan dari rakyat semakin berkurang. Lalu, apakah Pangeran Diponegoro menyerah begitu saja? Tidak sama sekali. Pangeran Diponegoro bersama pasukannya malah semakin menyala semangatnya untuk melakukan serangan terhadap pasukan Belanda. Mereka berhasil merebut beberapa kota di Jawa dan mengalahkan pasukan Belanda dalam beberapa pertempuran besar. Namun, Belanda juga tidak mau kalah. Mereka memperkuat pasukannya dan mulai melakukan serangan balik. Pertempuran demi pertempuran terus terjadi antara pasukan Belanda dan pasukan Diponegoro. Banyak rakyat yang menjadi korban dari perang tersebut. Perang yang berlangsung selama 5 tahun, mulai tahun 1825 sampai 1830, telah menelan banyak korban maupun materi dari kedua belah pihak. Pihak Belanda telah mengeluarkan uang banyak untuk keperluan perang sebesar 20 juta gulden. Tidak hanya itu, korban perang Diponegoro berjumlah 8.000 jiwa orang Eropa, 7.000 jiwa orang pribumi atau rakyat setempat yang berpihak pada Belanda, dan 200.000 jiwa penduduk Jawa. Pada tahun 1830, Diponegoro akhirnya ditangkap oleh Belanda di Magelang setelah jebakan politik dan kemudian diasingkan ke Manado, Sulawesi Utara, di mana ia tinggal hingga akhir hayatnya. Pangeran Diponegoro menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 8 Januari 1855. Meskipun Pangeran Diponegoro kalah dalam perang, ia dianggap sebagai pahlawan nasional Indonesia yang gigih melawan penjajah Belanda dan memperjuangkan kemerdekaan bangsanya. Warisannya sebagai pemimpin perlawanan dan patriot Jawa yang terus dihormati dalam sejarah Indonesia. Nah, dari cerita tentang Pangeran Diponegoro ini, sikap yang bisa kita contoh dari beliau adalah sikap pantang menyerah, pemberani, semangat, dan bijaksana. Sumber cerita tentang kisah Pangeran Diponegoro ini dibaca dari buku yang berjudul Pangeran Diponegoro, Pejuang Tangguh, Bertauhid, dan Pembela Rakyat yang ditulis oleh Frida Firdiani dan kawan-kawan. Sahabat literasi bisa meminjam bukunya di Perpustakaan Kota Blitar.
Oke, sahabat literasi, sampai jumpa di acara Cedar selanjutnya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.